Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman yang terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 17. Nanti jemaat yang dikasihi Tuhan boleh sempatkan untuk membaca secara pribadi dan lengkap. Bapak Ibu terkasih, teman-teman pemuda ataupun setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hari ini saya ingin bertanya kepada kita, seberapa mudah kita untuk menceritakan tentang orang lain dibanding dengan mendoakan orang lain. Oke. Ya, pada umumnya secara manusiawi kita akan sangat mudah untuk menceritakan dibanding mendoakan. Kenapa saya bilang demikian? Karena manusiawi kita sangat mudah untuk menceritakan hal-hal, apalagi kalau sesuatu yang menurut kita itu sesuatu yang hangat atau sesuatu yang sedang viral atau apapun itu, dengan dasar bahwa kita senang menceritakan hal-hal di sekitar kita, itu akan sangat-sangat mudah sekali. Tetapi untuk mendoakannya, maka itu akan menjadi sebuah kesulitan kalau kita tidak terbiasa. Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini ada dua hal yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah jangan menghakimi. Kenapa? Dalam nas kita dikatakan bahwa hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi bagian ini ingin meneguhkan kita bahwa ketika kita sangat mudah untuk bercerita dan endingnya menghakimi, itu menjadi alarm buat kita. Tetapi ketika kita mungkin dengan keberadaan, kewajaran kita yang mudah bercerita ini, tetapi kita diminta untuk mendoakan mereka supaya kita tidak jatuh pada penghakiman secara ukuran kita manusia. Karena hakim yang sesungguhnya, yang sejatinya adalah Dia, Sang Pemilik kehidupan kita. Saya sering sekali jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kebetulan ada jemaat yang bercanda dan mengatakan, Mbak Aban, setelah ini kami rasani loh, setelah ini kami bicarain loh ya, gitu ya. Maka saya yang akan pamit dan jemaat yang menyampaikan ini pasti saya akan sampaikan, ya silahkan diceritakan, dirasani, tapi setelah itu ingat didoakan ya. Karena jemaat yang dikasih Tuhan, kan natural kita manusia sangat mudah untuk menceritakan, tetapi sulit untuk mendoakan bagian-bagian dari cerita kita. Semoga kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita untuk tidak hanya bercerita, tetapi juga mendoakan, supaya kita tidak jatuh pada penghakiman terhadap sesama kita manusia. Yang kedua, jemaat yang dikasih Tuhan, kita belajar untuk sadar diri dan melibatkan Tuhan. Karena dalam bacaan kita hari ini ada bagian menegaskan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ini menegaskan kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Firman kita mengilustrasikannya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini selain kita diminta mendoakan orang-orang yang kita tahu cerita-cerita mereka, kita juga diteguhkan untuk diri kita memberikan makna dalam hidup kita yang sebentar ini. Jika Tuhan menghendaki, kita akan hidup untuk berbuat ini dan itu yang seturut dengan kehendak Tuhan. Khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung
bangsa negara kita, tenaga kesehatan, agar pandemi ini dapat putus mata rantainya, agar dapat berkurang, tidak semakin melonjak, dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan juga untuk mensupport, mendukung, mendoakan orang-orang di sekitar kita yang terpapar ataupun yang saat ini isolasi mandiri. Bahkan dukungan-dukungan kasih kita itu sangat bermakna ketika kita sedang bergumul di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan menolong kita, Tuhan menopang kita untuk memaknai kembali hidup kita yang seperti uap ini dengan cara melibatkan Tuhan, sehingga Tuhan yang terus memberikan petunjuk-petunjuk apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Selamat berkarya, selamat melakukan aktivitas, dan khususnya hari ini kita akan berdoa buat keluarga Bapak Soeharto yang berduka kehilangan ibu terkasih, eyang terkasih kita. Biarlah semua proses pemakaman pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan keluarga besar diteguhkan dan dikuatkan oleh Sang Sumber kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan memampukan kita. Amin.